Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini hari Jumat. Jumat ya. Jumat tanggal 5 November tahun 2021 dan ini adalah bulan baru di Scorpio yang tepatnya terjadi pada pukul 4:15 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Itu tepatnya itu, dan kita lihat derajatnya ada di 12:40 bulan dan matahari pukul 4:15 ini, dan berhadapan langsung dengan Uranus retro yang ada di 12 derajat 40 menit atau dibulatkan jadi 13 derajat. Kalau kita lihat ada beberapa hal, kita menilik apa arti dari bulan baru di Scorpio. By the booknya adalah Walk Through Your Fears, ya. This card suggests a rebirth. Think of your situation as a phoenix that's rising from the ashes and the birth, death, rebirth paradigm. That's what Scorpio energy is all about. Whatever you've been through, there's a new start ahead. It might be a little dark, but it will be a deep and transforming. This card also suggests that if you know you are magical, then this is the time to work your magic. Ya, dan juga ada kaitannya dengan seksualitas di sini Scorpio. Jadi ini adalah yang paling transformatif. Scorpio selalu bicara tentang transformatif, makanya kalau astrologi yang baru selain Mars sebagai pengaturnya, tapi juga ada Pluto sebagai pengaturnya, karena transformasi itu tidak bisa dihindari setelah satu hal yang sangat intens, sesuatu yang sangat pribadi, personal, bahkan kita sendiri tidak mengenalnya gitu ya, unconscious, itu muncul. Dan begitu muncul tentu kita takut. Nah, di sini justru prosesnya adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan itu menjadikan diri kita menjadi lebih tinggi daripada ketakutan itu. Kalau di titik Scorpio di 12 derajat ya, tapi kalau dibulatkan tadi bulan baru ini lebih ke 13 derajat. Anyway, di 12 derajat itu a new play commissioned by a wealthy patron scandalized a high society audience with its political and sexual content. Jadi, di 12 derajat atau 1 derajat sebelum bulan purnama ini adalah ketika kita melihat ada wealthy patron, jadi selebriti yang kaya raya gitu, dengan semua cerita skandalnya di bidang politik maupun seksual ya. Jadi banyak ceritalah di situ. Nah, derajat di 13 atau tadi karena kita lihat 12 derajat lebih 40 menit, maka di sini adalah holding an old-fashioned microphone. A talk radio host makes a number of controversial claims in an attempt to keep his audience plugged in. Jadi orang tuh sebenarnya udah nggak percaya. Jadi intinya dengan semua skandal itu, mau politik, mau seksual, apapun, itu orang sudah gitu kan. Tapi kan dia nggak mau kehilangan. Jadi dia tetap merasa bahwa zaman belum berubah. Dia masih koar-koar dengan semua pembelaan terhadap dirinya sendiri, which is kita semua juga udah tahu gitu. Makanya dibilang old fashion microphone, dan itu semua dia berusaha untuk mempertahankan orang yang tadinya memuja dia, tanda petik, karena semua orang sudah mulai meninggalkan dia. Jadi kira-kira penggambarannya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat energi itu tadi, jadi dari informasi dari derajatnya, informasi dari bulan baru artinya hanya matahari dan bulan yang ada di Scorpio, sekarang ditambah dengan oposisi Uranus, maka ini adalah perubahan yang mendasar dan kita tidak pernah duga, tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa ini adalah perubahan dan menjadikan kita diri atau orang yang baru. Dan sebenarnya kita bisa lihat lagi perubahan itu dari mana? Dari Merkurius yang bergerak, dia ada di 29 derajat, dari Libra masuk ke
Scorpio. Venus 29 derajat 27 menit dari Sagittarius ke Capricorn. Energinya semua adalah energi yang berubah. Dan barangkali yang bisa kita lihat sebagai panutan adalah Saturnus dan Chiron yang sextile, di mana kita akan oke aja, kita akan terus mampu membuat diri kita lebih baik, kita akan mampu menghadapi, memperbaiki apapun yang breakdown tadi, kalau kita follow the rule. What rule? Ya, kalau menurut saya rule-nya atau apa yang kita rujuk itu adalah semua nilai-nilai kebenaran. Dan pada saat ini sebenarnya kita perlu juga memperhatikan bahwa Saturnus baru saja direct setelah cukup lama retro. Retro membuat daya kemampuan Saturnus untuk mengatur itu melemah. Dan apa yang dilakukan anak-anak ketika tanda petik orang tuanya tidak ada di rumah, dia pesta. Dia pesta, dia buka segala macam yang tadinya dilarang, dia waktu juga tidak karu-karuan. Dan pada saat Saturnus kembali direct jalan maju lagi, itu pada saat orang tua datang. Dan buat anak-anaknya yang semua tadi, yang semua dilanggar, itu akan menerima konsekuensinya. Buat anak-anak yang tetap mengikuti aturan, dia akan aman saja dan terus menjalani kehidupan apa adanya tanpa terganggu apapun. Jadi kesempatan ketika regulasi itu dibikin lebih loose, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Memang semuanya memudahkan, tetapi kalau melanggar semua keadilan, ya pada akhirnya tetap harus membayar, karena selalu ada pihak yang dirugikan pasti akan kembali meminta keadilan. Itu sih sebenarnya semua di situ. Dan tadi areanya bisa seksualitas, bisa politik, bisa apapun. Tadi saya belum lihat dari yang sini. Kita lihat aja sekilas ya. Satu kartu realisasi, dia melihat bahwa ada dunia lain selain kegelapan ya. Pintunya di situ, tapi dia belum pindah ke dunia yang lebih terang, yang baru fajar. Dia pikir masih malam, tapi di antara malam sama fajar dia sudah bisa melihat bahwa ada dunia selain malam, ada dunia yang namanya fajar. Semua tentu saja kiasan. Jadi kalau kita lihat di sini juga steady progress ya, jadi sebenarnya selalu berjalan. Dan kita lihat penggambarannya, ada anak yang sambil main, ada yang melihat ke depan, ada yang sibuk dengan bunganya, dan masing-masing punya hobinya sendiri-sendiri. Ya, who cares gitu ya, cares hanya diri sendiri. Yang penting semua adalah tentang keseimbangan, giving and receiving. Dan have confidence, kalau kita tidak pernah mengambil energi, mencuri energi dari manapun, ya kita aman aja. Kalau kita memberikan energi banyak sekali keluar tanpa menerima kembali, maka semesta akan mengembalikan energi itu berkali lipat ke kita. Standar kan? Itu rasanya bukan informasi, tapi sesuatu yang kita semua udah ketahui gitu. Sebagai orang yang beragama kan kita tahu persis bahwa itu bukan hanya omongan. Oke. Pragmatism, clarity, denying pleasure, adaptability. Iya, jadi kita tuh masih ngomel nih ya, buat beberapa yang perubahan ini ternyata membuat dia merasa rugi gitu ya. Masih, ini apa sih, ini kan nggak benar. Jadi yang sebenarnya dia memperlakukan orang lain tidak adil, dia merasa diperlakukan tidak adil. Karena sebenarnya ya kembali lagi ke kita, semuanya itu kalau diurut-urut ya salah sendiri kamu ngapain gitu, tapi kan nggak bisa, ini nggak bisa gini, semua macam. Dan kalau kita dengarkan bisa capek deh, tapi ya itulah ya, kita nggak bisa beradaptasi pada perubahan tersebut karena kita merasa kenyamanan kita diambil, padahal kenyamanan yang kita peroleh itu di atas penderitaannya orang lain, dan dia tidak bisa terima itu. Advice-nya compromise, experimenting. Iya, sabar sebenarnya. Temperance itu sabar. Gimana juga kita harus melihat dengan hati-hati, pelan-pelan.
lihat apa kiri, lihat apa kanan. Apa dampaknya ke kiri, apa dampaknya ke kanan. Kita bayangkan penggambarannya ini malaikat ya, sedang menimbang. Dan yang ditimbang itu emosi kan? Kiri, kanan, kiri. Kakinya satu di emosi, satu di tanah, apa adanya. Dan tanahnya juga ada tumbuhannya, bahwa semua pun dari kenyataan itu ada akibatnya, ada perkembangannya, ada pengalinya dengan waktu, dengan sumber daya apapun itu. Dan ini adalah saat kita harus melihat, so ke depannya apa? Dengan situasi kayak gini, ke depannya bagaimana? Rumit sekali hari ini ya. Kita lihat apa yang menjadi penutup dari bacaan hari ini. Iya, saya merasa rumit sekali hari ini. A peaceful mind creates a peaceful world. Jadi kalau semuanya rumit kayaknya wah gitu ya. Tadi saya bilang capek deh gitu ya. Barangkali memang pada titik itu kita harus mencari rasa damai di hati. Rasa damai di pikiran kita. Kalau kita kembalikan lagi kedamaian itu datangnya dari mana? Damai itu artinya kan tidak ada gerakan yang fluktuatif. Itu ketika seimbang. Kiri kanan sama. Apa yang diberikan, apa yang didapat. Dan itu adalah pemahaman tentang keseimbangan semesta. Ketika kita melihat semua ada keseimbangannya, ada ukurannya, ada timbangannya. Dengan skala yang kita tidak paham, karena skala itu atau timbangan itu kan beda-beda. Dan kita mungkin mengertinya skala itu hanya dipakai pada satu waktu. Hari ini kita beratnya berapa, besok beratnya berapa. Enggak. Skala itu bisa jadi total misalnya. Total tidak hanya apa yang kita lakukan saja, tapi total dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, waktu, orang. Satu hal yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya sebagai manusia yang lahir cuman paling ya harapan hidup cuman 60 tahun, 70 tahun. Semesta punya tingkat skala keadilan jauh lebih besar daripada itu, dan ketika kita yakin bahwa skala itu, timbangan itu benar-benar mampu mengukur sampai yang sehalus-halusnya, mudah-mudahan kita memperoleh apa yang disebut kedamaian di dalam hati. Let go. Percayakan bahwa keadilan itu berada di tangan yang maha adil. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.